Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Masayu dengan NIM 2020201087 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yulia Dwi Samiha, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Didikan Orang Tua Terhadap Prestasi Anak di SD Negeri 11 Talang Kelapa. Yang pertama yaitu latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu kunci dalam pendidikan ialah peranan orang tua dalam lingkungan keluarga sebagai pendorong yang memberi semangat, penasehat, serta menjadi contoh anaknya, selain sebagai orang yang mencintai, yang memberi kasih sayang dan tempat bertanya anak-anaknya. Lalu, cara membimbing anak belajar di rumah akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak, sehingga anak di sekolah akan mempunyai prestasi belajar yang berbeda sesuai dengan bimbingan yang diperoleh anak dari orang tuanya. Keberhasilan mendidik anak di sini adalah anak yang di sekolah pintar dan memperoleh prestasi yang baik. Semakin tinggi waktu yang dimiliki orang tua untuk anak-anaknya, maka semakin besar peluang orang tua untuk memberikan perhatian terhadap anak. Dengan perhatian yang cukup dari orang tua, maka akan termotivasi untuk belajar sehingga prestasi belajar anak semakin meningkat. Rumusan masalah yang akan pernah dibahas yaitu apa saja pengaruh didikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri 11 Talang Kelapa, dan apakah ada hubungan minat belajar siswa dengan perhatian orang tua terhadap prestasi siswa di sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa di sekolah dan untuk mengetahui hubungan minat belajar siswa dan perhatian orang tua terhadap prestasi siswa di sekolah. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat praktis untuk memberikan pengetahuan serta wawasan kepada peneliti mengenai pentingnya didikan orang tua untuk meningkatkan prestasi anak, serta menambah masukan tentang alternatif pemberian motivasi pada siswa sehingga minat belajar siswa dapat meningkat. Yang kedua yaitu manfaat teoritis, yaitu mampu dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh didikan orang tua terhadap minat dan prestasi anak. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini peneliti hanya meneliti sebatas di SD Negeri 11 Talang Kelapa. Apabila penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda, kemungkinan hasilnya juga berbeda, sehingga penelitian ini tidak dapat dijadikan tolak ukur terhadap siswa-siswi di sekolah lainnya. Lalu, peneliti hanya meneliti hubungan minat belajar siswa dengan perhatian orang tua untuk mencapai prestasi siswa di sekolah. Landasan teori. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan terencana untuk mendewasakan manusia dan mengembangkan potensi diri melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang dilakukan sepanjang hidupnya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan pendidikan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Lalu, siswa yang menaruh minat pada suatu mata pelajaran, perhatiannya akan tinggi dan minatnya berfungsi sebagai pendorong kuat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Taufani, ada 3 faktor yang mendasari timbulnya minat, yaitu faktor dorongan dalam, faktor motivasi sosial, dan faktor emosional. Menurut Jalal, bahwa prestasi siswa adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa di tujuan pengajaran. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor. Setelah mengikuti proses pembelajarannya diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. Dalam kegiatan pendidikan formal tes, prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan FTANAS dan ujian-ujian masuk perguruan. Selanjutnya, orang tua sebagai pendidik hendaknya memahami sifat dasar yang dimiliki anak-anak.
anak harus dimotivasi untuk selalu mengerjakan perbuatan baik dan mencegah atau menghindarkan anak dari perbuatan buruk. Metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan dalam keluarga diantaranya metode keteladanan, pembiasaan, pembinaan, kisah, dialog, dan ganjaran dan hukuman. Penelitian terdahulu dilihat dari skripsi Siska Elita Andriani pada tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak di SD Negeri 2 Kedung Asem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Berdasarkan penelitian tersebut, pola asuh orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar anak di SD Negeri 2 Kedung Asem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu judul penelitian sama-sama membahas mengenai didikan atau pola asuh yang orang tua terhadap prestasi siswa sekolah dasar. Sedangkan perbedaannya sekolah yang ada pada tinjauan pustaka ini yaitu SD Negeri 2 Kedung Asem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, sedangkan peneliti mengambil di SD Negeri 11 Salangkelapa. Pada penelitian terdahulu membahas pola asuh demokratis, sedangkan peneliti hanya tertuju pada prestasi belajar siswa. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik. Dalam penelitian yang saya maksud adalah pengaruh yang signifikan antara didikan orang tua terhadap prestasi belajar anak di SD Negeri 11 Salangkelapa. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel X-nya adalah didikan orang tua. Selanjutnya, variabel tak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini, variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek dari suatu penelitian. Jadi, populasi bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling, artinya pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tarta yang ada dalam populasi itu. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka dalam penelitian ini diambil dengan jumlah keseluruhan 88 siswa di SD Negeri 11 Salangkelapa. Metode penelitian. Metode pengumpulan data merupakan bagaimana dapat diperoleh data mengenai variabel-variabel tertentu. Mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner dan wawancara. Instrumen ini digunakan untuk mencari data variabel pola asuh orang tua. Alat ukur yang digunakan berupa angket dan variabel prestasi belajar. Alat ukur berupa wawancara digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar anak. Analisis data. 1. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal berarti data tersebut dapat mewakili populasi. Semua data yang digunakan untuk pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas. Hal ini dilakukan untuk menentukan metode statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal, dapat digunakan metode statistik parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka dapat digunakan metode non-parametrik. Kedua, uji linearitas. Untuk memprediksi bahwa variabel prediktor X dan variabel kriterium Y memiliki hubungan linear, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear.
sebelum digunakan untuk memprediksikan. Analisis regresi linier harus diuji dalam ujian linearitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS tipe 16.0 for Windows. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.